A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wal hikna bis solihin. Ya Allah, ya Rabb, Engkau zat yang maha hidup, yang tetap abadi, yang awal dan yang memulai segala sesuatu, yang terdahulu dan tiada yang mendahului. Atas karuniamu yang agung dan kemurahanmu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Kami berlindung kepadamu dari godaan dan bujukan iblis syaitan dan para pembantunya. Kami pun berharap pertolonganmu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Kepadamu kami memohon bimbingan agar aktivitas keseharian kami mendekatkan diri kami kepadamu, wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan. Allahumma Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Peki Ramasinta dimanapun berada, selamat malam, selamat mengawali tahun baru. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di malam ini karena Amin. mengawali tahun, mengawali hari ya, boleh diawali dengan pertanyaan Bu Aka, silakan. Baik, saya saat ini bingung mau bertanya apa karena judulnya menerima kenyataan itu memang perlu perjuangan ya Kang ya. Tuh, Iya. sedang belajar untuk selalu menerima kenyataan yang hadir ke hadapan itu. Lagi. Aduh, jangan nanya deh, saya mau nangis nih. Ya udah nggak apa-apa, jangan nanya. Jawab aja, jawab. Oke. Udah jawabnya ya, 63 ayat 11. 63 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Udah ya. Diwakilin dulu aja kan. Iya. Diwakilkan dulu bacanya boleh ya. Saya yang mewakili. Ya, aku ya. Saya yang bacakan. Oh ya udah. A'udzubillahi Ya, monggo Pak Joko. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Walayu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan seseorangnya nafsan ya. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan satu jiwa apabila sudah datang ajalnya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Allah tidak akan menangguhkan seseorang apabila sudah datang ajalnya. Ajalnya. Nah, kita baca 64-nya. Ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ma asoba mim musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali izin Allah. Allah. Allah sendiri secara bahasa, ya secara bahasa kita ngulang-ulang lagi dari akar kata laha. Allah secara bahasa dari kata dasar laha. Laha artinya asal, pangkal, sumber, getar, terciptanya segala macam, ragam, dan warna alam semesta. Berarti Allah adalah realitas. Allah adalah kenyataan itu sendiri. Nah, karena semua yang terjadi atas izin Allah, jika semua yang terjadi yang menimpa seseorang atas izin Allah, ya berarti kita tidak bisa menolak. Karena itu semuanya kenyataan. Kenyataan. Barang siapa beriman kepada Allah, barang siapa yang percaya terhadap semua kenyataan, berarti dia menerima segala kenyataan. Itu enggak? Beriman kepada Allah berarti menerima semua kenyataan. Apapun yang menimpa, apapun yang terjadi. Nah, ketika kita beriman kepada Allah dan juga kita menerima setiap kenyataan yang terjadi, niscaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hati. Dan Allah tahu, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah bikulli syai'in terhadap segala sesuatu alimun, yang mengilmukan. Artinya adalah bahwa di dalam setiap peristiwa, di dalam setiap kejadian, di dalam setiap realitas kenyataan ada ilmu, ada pengetahuan bagi orang yang siap menerima kenyataan. Menerima kenyataan itu ya bahasa lainnya adalah beriman kepada Allah. Tidak menerima kenyataan berarti kita belum dikatakan beriman kepada Allah. Karena semua kenyataan itu juga izin Allah, gitu enggak? Ya, walaupun betul memang tidak mudah menerima kenyataan. Ketika jiwa kita atau hati kita atau diri kita masih ada kemelekatan. Kemelekatan. Baik kepada benda, baik kepada harta, ataupun kepada apapun. Nah, ketika masih ada kemelekatan dalam diri kita, maka ketika sesuatu yang kita melekat kepadanya itu hilang, itu pergi, maka kita tidak mudah menerima kenyataan. Tapi ketika tidak ada kemelekatan, maka semuanya bisa dijalani dengan mudah, gitu ya. Misalnya orang tua terlalu cinta kepada anak. Terlalu cinta itu adalah kemelekatan. Terlalu benci juga itu kemelekatan. Orang yang terlalu kita cintai pergi, maka tidak mudah kita menerima kenyataan itu kan. Begitupun kepada sesuatu yang kita benci sekali. Maka selama kebenciannya belum lepas, maka kita akan terikat terus dengan dia yang kita benci tadi. Ibu bisa bayangkan karena kebencian seseorang, tidur aja masih ingat dia, makan ingat dia, coba bayangin Bu. Orang yang kita benci sama tidur nyenyak, kita belum bisa tidur mikirin dia, coba ya. Betul. Jadi sesuatu yang melekat itu yang membuat kita jadi nggak rela. Gitu. Nah begitu. Halo? Iya kan? Ya. Ya pertanyaan berikutnya Bu. Halo. Mana yang menanya Saya tadi? apa?
Oh, Yang nanya tadi saya mana Pak, yang nanya? Bu Aka ya. Yang Bu Aka. nanyanya lagi Oh, sedih lagi kan. sedih. Iyalah. Semangat Bu Aka. Semangat, ayo Semangat Bu semangat, Aka. semangat. Semangat. Monggo Iya. Budia. Nah, kita selalu bersemangat lah. Ya, Bu Semangat ya Dia. Bu Aka. Bu Terima Dia. kasih Bu Dian. Terima kasih Insya Allah. Amin, Semangat amin. ya, semangat. Ini Pak, ya mungkin pertanyaannya bagi orang yang nggak seberapa gitu, tapi ini pertanyaannya menggelitik juga ya Pak ya. Tapi Ini jangan nanya kan gempa, saya nggak tahu ya. nggak terasa ya Pak. Iya, nggak kerasa. Di surat 9, di surat 9 atau bah itu kan semua surat diawali dengan Bismillah. Tapi khusus di surat At-Taubah itu kan nggak diawali dengan Bismillah. Nah, apakah itu perintah dari Allah atau Allah sendiri yang pemutusan atau memutus apalah gitu di sananya gitu. Kenapa gitu Pak? Jumlah Nggak suratnya diawali berapa? dengan Bismillah. Kenapa Pak? Jumlah suratnya berapa? Surat At-Taubah. Bentar. Jumlah Jumlah surat dalam Quran berapa? 114. 114. Bismillahnya berapa bismillahnya? Bismillahnya berarti 113. 114 lah. Yang 9 yang surat 9 kan nggak ada Bismillah. Iya, berarti bismillahnya nyelip di mana tuh? Ya, itu justru makanya. Ya. Ya. Nah, ini yang satu lagi nyelipnya di sini. 27 30. Halo? Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 27 ayat 30. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi bismillahnya hilang nggak? Enggak. Hilang. Hanya pindah tempat aja, nggak apa-apa. Ada alasannya enggak, Pak? Itu. Ada. Ada. Surat 9 surat apa 9? Taubah. Taubatnya apa? Taubah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya yang dihadapkan kepada orang-orang musyrikin yang kamu atau kaum muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Kenapa nggak ada bismillah? Lihat kalimatnya aja. Pemutusan hubungan dari Allah. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah. Masa baca bismillah? Kan bismillah tadi apa artinya? Atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika Allah sudah memutuskan hubungan, ini pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul kepada orang musyrik. Masih ada nggak bismillahnya di situ? Tidak ada. Iya. Makanya bismillahnya pindah ke tempat lain. Ini seandainya kita ragu nih Pak, ragu aja ada ragu ke ayat-ayat misalkan kita ragu. Nah, berarti Allah memutuskan nggak hubungannya dengan kita yang ragu ke Quran itu? Iya. Langsung ya Pak ya? Makanya gini, ketika orang itu ragu kepada ayat kan meragukan Allah jadinya. Betul. Jadi nggak ada lagi Bismillah di situ. Nggak. Jadi Allah ya udah, kamu nggak percaya aku, ya Allah nggak percaya kamu, udah terserah kamu deh gitu. Bahasa lainnya apa? Orang musyrik itu nggak digubris, Bu. Bahasa lainnya ya. Ya. Orang musyrik tidak digubris. Ada ayatnya, masih ingat nggak ayatnya buat berapa tuh? Oh, tidak yang najis itu bukan? Bukan, ya? Tidak digubris. Tidak digubris. Lupa ya. Kalau lagi sini suka blank. Tidak digubris.
Ada kan orang musyrik itu tidak digubris. digubris. Kenapa? Karena dia sendiri udah ragu gimana. Nah, cuman kalau di ayat ini kan yang ditekankannya karena musyriknya. Ya, Nah, orang-orang musyrik itu resikonya nggak digubris sama Allah. Makanya Bismillahirrahmanirrahimnya nggak ada di situ. Karena sudah memutuskan hubungan gitu dengan iya. Allah dan Rasul. Gitu sih. Tapi Iya, iya. Bismillahnya tetap 114 ya. Jadi pindah ke sana ya, Pak. Pindah ke surat 27 tadi. Ya. Kalau Pada dihitung Bismillahnya sama. 114 pindah pindah aja. iya. Yang ini bukan yang 2577, bukan. Iya, iya benar. Eh, bukan. Ini nggak ada. 25 ayat 77. Tapi ini nggak ada. Mengindahkan Oh kamu iya, iya benar. Maya baukum bikum robbi. Benar. Katakanlah kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak mengindahkanmu. Ya, tidak mengindahkanmu berarti ya tidak menggubris ya. tidak digubris. Melainkan kalau ada ibadahmu. Tapi bagaimana kamu berdebah kepadanya pada kamu telah mendustakannya gitu. Jadi kalau mendustakannya ya berarti kan ya Tuhan juga tidak mengindahkanmu. Nggak ada kasih sayang lagi di situ. Bismillahnya tidak ada lagi artinya gitu ya, Pak. Tidak ada energinya ya. Nggak ada Bismillahnya itu. maknanya lagi buat dia. Gitu. Ya seperti kita apa namanya tidak menyukai seseorang kan kasih sayangnya nggak ada di situ. Kalau kita benci kepada orang kan kasih sayangnya nggak ada. Gitu. Makanya jangan mendustakan, apalagi musyrik. Nanti Bismillahnya nggak ada di situ. Dan kalau sesuatu nggak ada Bismillahnya, semuanya terputus dari rahmat Tuhan gitu. Nah itu yang tadi yang Sesuatu setiap pekerjaan yang tidak didasari Bismillah kan terputus dari rahmat Tuhan gitu. Semua yang kita kerjakan atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang semuanya. Jangan ada kedustaan, jangan ada persekutuan, di situ jangan ada sama, jangan ada pendustaan gitu ya. Gitu sih. Ya. Ya. Udah, jangan panjang-panjang. Terima kasih Pak Ip. Terima kasih. Ya, nggak usah. Tenang. Cukup. Yo. Terima kasih. Lain. Halo. Ini suara saya jelas nggak ke situ ya? Suara jelas Pak, jelas. Jelas ya? Jelas. Ya. Monggo. Berikut. Oh, iya, Pak Joko. Yang nunjuk orang. Nanya Nggak, Pak sendiri. Joko kemarin mau nanya. Hah? Wah, ini Pak Gatot bisa aja. Ayo, Mas Gatot, ayo Mas. Dihitung sampai 3 nih. Kalau nggak ada ditutup. Iya. Jangan, Kang. Sono. Ayo. Kang Ip. Ya, Mas Toto, monggo. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Setan itu kan mengganggu manusia dari segala arah mata angin ya Kang Ip ya. Supaya nggak diganggu setan itu kan kita dalam melakukan semua kegiatan, semua pekerjaan itu kan harus memohon perlindungan kepada Allah. Maksud saya yang saya tanyakan bagaimana minta perlindungan kepada Allah yang supaya digubris sama Allah gitu. Ya, saya kira itu Kang. Bagaimana caranya? Memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ya berarti harus tahu sifat-sifat setan. Jadi berlindung kepada setan itu berlindung dari sifat-sifat setan, Pak. Karena kita tidak bisa menghindar dari godaan Setan. Setan nggak bisa. Nah, berlindung dari godaan setan berarti berlindung dari sifat-sifatnya. Nah, berarti kita harus kenal sifat-sifat setan. Ini salah satunya kan gini.
Go. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 An-Nahl ayat 98. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya, kenapa kita harus berlindung kepada Allah apabila baca Quran dari setan, Pak? Hmm. Karena setan menggoda tadi. Ini setan menggoda. Nah, ayatnya 5, ayatnya 15. Bentar. Nah, 5, bukan ini. 7, 15. 16 ya. Tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ya, terus. Mana tadi? Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi setan menggoda manusia dari apa, Pak? Saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau tidak akan mendapati mereka Bersyukur. bersyukur. Jadi ketika kita tidak bersyukur, tergoda setan nggak? Oh, tergoda. Nah, jadi supaya nggak digoda setan, gimana caranya? Bersyukur. Nah, terus, benar? Bersyukurnya sekali apa sekali-kali? Bersyukur terus menerus ya. Nah, ketika kita bersyukur, setan nggak bisa goda lagi. Karena setan menggoda kita agar kita tidak Syukur. bersyukur. Terutama apa yang wajib kita syukurin? Nih, suratnya 2378. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Mu'minun ayat 78. Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Apa yang sedikit disyukurin? Apa yang sedikit disyukuri? Pendengaran, penglihatan. Nah, sedikit sekali orang yang bersyukur. Mensyukuri nikmat pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, mensyukuri pendengaran, penglihatan, hati, gimana caranya, Pak? 7.204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Apabila dibacakan Quran, dengarkan baik. Baik pakai apa, Pak? Hati. Dengarkan pakai apa? Telinga. Telinga apa pendengaran? Pendengaran. Pendengaran apa telinga? Pendengaran. Nah, dengarkan. Dan perhatikan. Kalau perhatikan gunakan apa? Penglihatan. Itu mah melihat. Mata. Hati. Memperhatikan pakai apa? Hati. Hati mah merasa. Jiwa. Kalau perhatikan gunakan mata dan hati. Kan 3, pendengaran, penglihatan, dan hati. Kalau dengarkan pakai pendengaran. Pakai pendengaran, telinga barangnya. Kalau memperhatikan pakai penglihatan dan hati. Kalau pakai mata melihat, pakai hati merasa, memperhatikan mata dan hati. Nah, berarti mensyukuri pendengaran, penglihatan, dan hati gimana caranya, Pak? Ya, dengarkan ayat.
Ya, Ya, perhatikan ayatnya. Kenapa? Karena salah satu godaan setan menggoda manusia agar apa? Tadi, berapa tadi? 7:15. 16. 16, 16. 16. iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Jadi setan menggoda manusia agar apa, Pak? Agar jalannya tidak lurus, tidak bersyukur. Tersesat. Menghalangi mereka dari jalan yang Lurus. lurus. Ya, berarti setan menggoda manusia supaya keluar, tidak mengikuti jalan Lurus. lurus. Karena sumpah setan, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan Yang lurus. lurus. Nah, jalan lurus itu apa, Pak? Jalan lurusnya apa? Jalan yang diridhoi. Iya, apa jalan apa? Jalan Malioboro apa? Al-Quran. Jalan apa? Al-Quran. Quran 17 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Jadi petunjuk jalan lurus ada di mana, Pak? Al-Quran Nah, jadi setan menghalangi manusia dari apa? dari Quran, Dari Quran. Jadi supaya nggak digoda setan gimana caranya? dibaca Quran. Ya jangan berpaling dari Quran. Hmm. Dengerin ayatnya, perhatikan ayatnya terus. Nah, ketika kita berpaling, udah tuh biasanya jadi keterusan tuh. Sekali berpaling, berpaling terus. Sekali malas, ya terus, malasnya keterusan tuh, Pak. Nah, kalau udah berpaling, setannya mudah menggoda lagi, Pak. Tapi kalau kita tidak berpaling dari Quran, kan selalu punya petunjuk, Pak. Kalaupun digoda, setan nggak mempan, Pak. Ya, suratnya 22, ayatnya 52. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun yang tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, Nabi digoda nggak, Pak? Goda, Digoda. Rasul, goda, Pak Toto? apalagi Nabi aja digoda, Pak. Ya, kapan setan menggoda? Setiap kita punya keinginan. Nah, ini. ya, manusia itu inginnya apa sih? Nah, ketika manusia punya keinginan, setan masuk menggoda. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan tadi. Caranya gimana? Allah menguatkan ayat. Ayatnya. Makanya jangan berpaling dari ayatnya, Pak. Iya. Kalau berpaling setan gampang ngegodanya. Tapi kalau kita masih ngaji terus, masih baca ayatnya, walaupun setan ngegoda, ketahuan godaannya. Nah, Iya. jadi itu satu. Berlindung kepada Allah dari godaan setan, harus tahu sifatnya setan apa. Setan menghalangi manusia dari jalan lurus. Nah, petunjuk jalan lurusnya di mana? Kan di Quran. Berarti setan berusaha menjauhkan manusia dari Quran. Quran Kalau udah jauh dari Quran, gampang nggak digodanya? gampang, Gampang. Tapi kalau selalu kembali ke Quran, walaupun ada godaan, susah. susah. Nah, ini nggak boleh. Udah tahu aturannya, tahu petunjuknya. Wah, setan nih, gitu. Iya, iya. Nah, yang kedua, tadi, Pak, mungkin nggak ada setan baca baca ta'uz, Pak. Taus itu apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Oh, nggak mungkin. Nah, misalnya saya setan nih. Mungkin nggak saya sebagai setan berkata gini, aku berlindung kepada Allah dari godaan aku yang terkutuk. Mungkin nggak, Pak? Nggak mungkin. Nah, makanya selesai baca Quran, baca Ta'uz. ya ta'uz. Supaya setannya nggak ikut, supaya setannya nggak ikut. Gitu, Pak. Itu satu contoh sifat setan yang lain yang mesti dihindari ya. Nih.
Ayatnya apa? Ini sifat setan lain ya. Iya. Lah, karena sifatnya banyak, sifatnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nyata apa tersembunyi, Pak? Nyata. Nyata. Apa? Kenyataannya apa? Manusia. Berselisih. Ulangi. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Apa nyatanya? Setannya nyata. Perselisihan. Nah, sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan. Itulah setan yang sesungguhnya. Iya. Dan setan itu musuh manusia. Ada nggak manusia yang suka menimbulkan perselisihan? Banyak. Hah? Banyak. Ulangi. Banyak. Perhatiin ayatnya, makanya ngajinya ngelamun. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Yang suka menimbulkan perselisihan siapa? Setan. Manusia. Setan kan? Iya. Dan setan itu musuh manusia. Ah, pertanyaannya, ada nggak manusia yang suka menimbulkan perselisihan? Tidak ada. Gimana ini? Tidak ada manusia. Nggak ada. Kenapa? Karena setan tuh musuh manusia. Nggak ada manusia yang suka menimbulkan perselisihan. Yang suka menimbulkan perselisihan itu adalah Setan. Jadi yang suka menimbulkan perselisihan itu apa? Setan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ada wujudnya. Ada wujudnya. Ada. Tapi setan. Ya bukan manusia itu. Ya. Makanya setan tuh musuh yang nyata. Karena ada wujudnya, Wak. Wujudnya sama, orangnya ada. Tapi itu bukan manusia. Ya apa ya? Casingnya aja orang, casingnya. Dipakai itu sama dia. Jadi saat kita marah, misalnya kita marah nih, ngaca. Itu kita langsung baca. Ngaca, buru-buru cari kaca. Oh, kita setan jadinya. Oh, ternyata ini mukanya ini kayak gini, ternyata gitu loh, Bu. Setannya cantik. Ya. Iya. Jadi supaya tidak tergoda setan gimana caranya, Pak? Ngaca. Mohon perlindungan. Mohon perlindungan dari apa? Dari setan, dari godaan setan. Ya, sifatnya apa? Suka menimbulkan perselisihan. Ya, berarti supaya nggak digoda setan jangan apa? Jangan berselisih. Nah gitu. Lah ketika kita berselisih menimbulkan perselisihan, kita udah jadi setan, Pak. Iya. Bukan tergoda lagi, udah jadi setan. Iya. Ada orang ngajak berantem. Ya, mau menimbulkan perselisihan. Siapa dia? Setan. Terus kita kepancing, kegoda nggak apa jadinya? Enggak. Ya kepancing, jadi dua setannya nanti. Iya. Kalau kita nggak kepancing tapi cuman hatinya kesel gitu, masuk setan juga itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang sifatnya menimbulkan perselisihan. Makanya saya tidak akan terpancing untuk berselisih. Iya. Ya kan gampang gitu, Pak, sarannya. Tapi kan kesel, Kang. Ya? Tapi kan kesel. Iya, berarti kepancing.
Oh, kesel aja kepancing ya, Kang? Iya, berarti kita tergoda jadi kesel. Walaupun kita nggak nyautin, kita diem aja tapi Emang kesel kesal itu nyaman nggak? Enggak. enggak Enggak. sih. Itu kan setan maunya begitu. Oh, Setan maunya kita jadi nggak nyaman gitu. Halo? Iya, iya, iya. 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 Misalnya, Kan misalnya ada orang ngata-ngatain kita, Mm-mm. ngata-ngatain nih, terus kita reaksi gimana? Enggak begitu, enggak begitu. Kesel nggak kita? Nggak begitu, nggak begitu. Selesai. Coba masuk, coba masuk ke hati. Maunya sih Nah, gitu, maunya Bang. setan kan begitu. Iya, iya. Kirain kalau nggak nyautin dalam hati aja tuh hybrid, Kang. Setengah manusia, setengah setan. Nah, itu nyambung berarti. mawar. Tapi kan sudah kena. Sudah kena ya, Kang, ya. Ya, Tapi ya, kalau ya. kalau kita bilang nggak kena, nggak ngepek biasa aja. Nggak kegoda. Iya, iya. Walaupun iya, iya. Kesenggol ya, Kang ya? Kesenggol nggak apa-apa, selesai. Ya kan setan maunya begitu bikin kita kesal. Ini nggak kena ya, ya. Tapi nggak kena, selesai. Tapi itu dalam hati aja kan, Kang. Kalau diucapkan yang sananya juga jadi tambah kesel. Ya nggak apa-apa, ngeselin setan kali-kali. Kalau kita bilang ih setan gitu. Kan Kalau kita kesel. ya kalau kita nyumpahin lagi ya kita terkena juga. Ngingetin. Nggak kena gitu aja lah. Gitu, nggak kena. Kang, Selesai ini. Kang kalau Satu. marah sama anak itu termasuk jadi setan nggak, Kang? Iya, iya. Lah, iya, ini ayatnya. Setan. Masya Allah. Habis marahin anak ya, Mas Agus? Habis main anak terus ngaca, oh ternyata ini setannya gitu. Iya. Sama. Ayo lanjut. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak ya. Iya. Iya, iya. Tidak ya. Ketawa dia. Iya kan. Iya. Ada Emang amarah siapa amarah? setan. Ya seperti iya tuh. Kan Ya, marah boleh tapi ditahan, Kang. Iya. marah Iya boleh. kalau 1, 3, 3, baru 1, 3, 4 itu. niat aja belum keluar boleh, Kak. Marah boleh, tapi marah-marah nggak boleh. Marah tapi kayak sinetron gitu boleh ya, Kang? Ya, Oh, berarti masih bukan, boleh dong tadi ya. bukan begitu, Kan bukan cuma begitu. marah sama anak, bukan Bukan marah-marah. begitu. Ya ini ayatnya nih. 12:53. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu namanya marah. Itu namanya marah. Ya, marah. Marah itu adalah ini. Nafsu yang selalu menyuruh kepada kejahatan. Halo? Iya. Ya, Kang. Misalnya anak kita berbuat kesalahan. Terus dijewer kupingnya. Dibawa ke kamar mandi.
Di kamar mandi dicelupin ke kolam atau ke bak mandi sampai nggak bisa nafas. Terus mati anaknya gimana? Nyiksa itu. Itu kan marah. Nggak dicelupin kok, cuma dijewer doang sampai copot kupingnya misalnya. Marah bukan itu? Marah. Marah juga. Nggak, cuma dicubit dikit sampai biru kulitnya misalnya. Marah nggak? Marah. Nah, jadi marah tidak harus dengan kata-kata. Ngejewer enggak, mukul enggak. Tapi dengan kata-kata menyakitkan. Membuat jiwanya luka. Marah juga. Karena disebut amarah kan ayatnya gitu. Wama ubari'u nafsi inna nafsa la amarah. Amarah itu apa? Nafsu yang selalu menyuruh kepada kejahatan. Su itu artinya buruk, sesuatu yang buruk. Apapun yang berdampak buruk ya, itu namanya su. Nah, perilaku, perbuatan, mau kata-kata, mau perbuatan yang berdampak buruk, itu namanya amarah. Jadi jangan marah, artinya jangan melakukan perbuatan, baik ucapan maupun perilaku yang berdampak buruk. Buruk kepada mentalnya, buruk kepada fisiknya, buruk kepada emosinya, buruk kepada perkembangannya, macam-macam buruknya banyak tuh. Misalnya ada anak bawel, Bu. Ada anak bawel. Ada nggak pekerjaan yang memerlukan orang bawel, Bu? Ada nggak pekerjaan yang harus bawel? Enggak. Pasti ada ya. Pasti ada ya. Ada presenter, Kang. Presenter, pengacara, bawa berita, wartawan, jurnalis, tukang dagang, tukang nawar, sales. Ya kalau dia nggak bawel gimana? Nggak dapet. Jadi Dagangannya nggak laku. jadi sifat bawel itu ada maksudnya nggak? Ada hikmahnya Ada nggak? kebaikannya. Ada. Karena ada pekerjaan spesialisasi yang memerlukan orang bawel. Nah, ada anak bawel, Bu. Ibunya kesel, dimarahin tuh anaknya. Kira-kira itu membunuh nggak, Bu? Membunuh potensi, membunuh karakter dia. Loh, kalau anak itu nanti kira-kira calon pengacara, mungkin dia calon jurnalis, mungkin dia calon apa gitu. Kan jadi terbunuh karakternya, Bu. Nah, berarti apa namanya? Ketika ada orang berkata, "Jangan bawel lu, bla gitu." Itu dia diam aja, Bu. Itu kan berarti amarah juga namanya. Berarti membunuh potensi. Ada anak apa namanya? Nggak mau diem tangannya, Bu. Nggak boleh ada tembok bersih, coret-coret. Kayak areng, pakai lipstik, pakai apa aja, Bu. Wah, udah. Ibu marahin dia. Ih, ibu nggak tahu kalau dia udah besar kayak Bu Aka. Nah, kalau anak itu dimarahin, akhirnya dia mati itu bakatnya, Bu. Kan marah juga itu. Jadi, tadi saya ulang, boleh nggak marah? Nggak boleh. Karena marah itu membunuh. Marah itu membunuh karakter, membunuh potensi, membunuh semangat, bisa membunuh, melukai secara jiwa mungkin, Bu. Gitu. Halo? Iya. Nah, kenapa Iya, orang kan? itu suka marah? Kenapa orang bisa marah ya? Kenapa? Karena tidak sesuai Karena dengan nggak sesuai Nah, dengan apa kembali yang ke dia tadi mau. pertanyaan pertama Bu Aka. Ketika dia menghadapi kenyataan tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan kenyataan. keinginan. Harapannya tidak. Ya, ya. Yang dia pikir. Keinginan tidak sesuai kenyataan. Kenyataan tidak sesuai keinginan. Ketika kita tidak bisa menerima kenyataan, maka muncul amarah tadi. Saya nggak marah kok, Kang. Saya sedih.
Nggak sedih. Nggak Nggak marah kok Kang, saya Iya, nggak tapi marah-marah. kalau sampai menyakiti diri sendiri marah juga. Oh iya, diri sendiri itu juga nggak boleh ya. Iya kan nggak boleh. Membuat diri kita harusnya gembira, harusnya happy terus murung, nggak berkembang, lupa makan, lupa tidur, akhirnya jatuh sakit marah juga Bu. Hanya marahnya kepada diri Diri sendiri. sendiri. Dampaknya kan diri kita yang dapat reaksi. Makanya tadi belajar menerima itu adalah obatnya marah tadi. Obatnya marah itu bagaimana kita bisa menerima kenyataan. Kenyataan. Supaya kita bisa menerima kenyataan, lihat segala sesuatu dari kacamata positifnya, Positifnya. dari kacamata baiknya, Bu. Gitu. Ya, selalu ada sisi positifnya dari apapun yang terjadi. Selalu ada gitu. Ya, halo. Ya, kalau Ya, dengar ayat-ayat Ya. Peki gini memang menjadi lebih lunak rasanya Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya makanya dengerin lagi. Baca lagi gitu, Bu. Iya, iya. Lagi. Ini baru 2 setannya, Bu. Baru 2 nih. Masih Baru seabad dua. setannya, Bu. Mana tadi yang nanya Pak Toto ya? Ya, ya, Kang. Menimbulkan perselisihan, sumbernya menimbulkan setan itu kan. permusuhan, menimbulkan kebencian, apa namanya tuh, berbuat keji, takut miskin, apalagi boros, sombong, angkuh, eh, menipu, suka menipu diri, banyak sifat-sifat setan, Pak. Baper. Jadi berlindung dari setan, berlindung dari sifat-sifat Sifat-sifat setan. setan. Nah, berlindung dari sifat setan berarti Baper juga kita harus termasuk tahu kan. sifatnya, ya. Baper. Baperan. Iya. Baper bukan sifat setan, baperan mah. Baper itu Kan Bu. sifatnya atau karakternya kaum Nabi Nuh. Iya. Ya, kaumnya Pak Ya, Joko itu. sifat kaumnya Nabi Nuh itu salah satunya baperan, sensitif, Pak. Makanya Iya, Pak Joko. Itu bukan nggak setan baik itu. juga. Dia Jadi nggak siap hidup prihatin, nggak siap hidup susah ya jadi baperan tuh. Maunya disanjung terus gitu. Ya, Pak Joko itu. Iya, itu. Oke, masih adakah? Ada Kang, kan? satu Kang. Satu. Kang. Iya, satu. Saya satu. Eh, timbulnya kesadaran diri itu dipengaruhi dengan rasa syukur nggak, Kang? Atau didahului dengan rasa syukur terlebih dahulu nggak? Pasti, Ya pasti. iyalah. Pasti kan gini, syukur. Syukur itu dari kata syakaro artinya terbuka, Pak. Terbuka. Bersyukur berarti bersikap terbuka. Terbuka. Mau membuka diri. Diri. Nah, lawannya syukur kufur. Kufur artinya menutup diri. Kalau kufur menutup diri, kalau bersyukur membuka diri. Diri. Ketika kita membuka diri, nah, siap menerima apa siap menolak, Pak? Menerima. 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 Siap menerima. Kalau tertutup, Menolak. nggak bisa nerima kan? Nah, ketika kita bersyukur berarti membuka diri. Apanya yang terbuka? Hati. Sudurnya. Sudur, sodaro, artinya kesadaran. Saudara. Jadi kesadaran diawali dengan sifat syukur. Syukur. Syukur artinya membuka dirinya, membuka kesadarannya untuk menerima informasi. Gitu. Nanti kalau kesadarannya kebuka, nanti banyak pengetahuan karena apa namanya kesadaran itu juga butuh pengetahuan. Iya. Kalau orang tidak punya pengetahuan, bagaimana dia menyadari sesuatu? Contoh gini, Ya. Bapak enak-enak aja duduk, tidak tahu ada semut kedudukin, Pak. Karena Bapak nggak tahu, sadar nggak? Enggak. Tidak. Enggak. Nggak sadar. Coba kalau Bapak tahu,
pasti akan segera bangkit kan, supaya Iya. semutnya Iya. nggak kegencet gitu. Jadi kesadaran itu juga membutuhkan pengetahuan. Wah, Nah, Pengetahuan. pengetahuan akan masuk kalau kita membuka diri. Makanya kalau bersyukur ditambah nikmatnya. Kalau kufur yang ada jadi penyakit. Bersyukur tambah. Kufur penyakit gitu. Iya, iya, iya. Nah, ilustrasinya gini. Di rumah ada toren ya, toren iya. Oh, Iya, Kang. tabung air. iya, Itu kan ada otomatisnya tuh. iya. Kapan si otomatisnya nyala dan mengalirkan air kapan? Makin Kalau penuh kosong mengalir, Apabila airnya kurang, Kalau air sebelumnya nah, Dialirkan. dialirkan kan? Nah, iya, ketika air yang di dalam dialirkan, airnya turun nggak? turun. iya. Turun. Nah, ketika turun ini otomatis kan nyala lagi. Iya, Maka akan terisi lagi. Lagi. Bapak Ibu punya air 1 toren. Nggak pernah dikeluarin. Nggak pernah keluarin. keluarin. Sehari masih bersih nggak airnya? Sih, Masih. Minggu, nggak bagus. sebulan? Belum. Sih. Racun. Nah, ya begitu Pak, sama. Ya. Maka setiap potensi diri harus dikeluarkan. Nah, dikeluarkan. ketika potensi satu dikeluarkan, yang lain masuk lagi. Itu segitu, sirkulasi, Pak. Maka Hmm. airnya yang ada di dalam akan terjaga kebersihannya. Hmm. Kita punya ilmu ditahan, nggak pernah dialirkan. Jadi penyakit ilmunya. Yang itu Pak Joko. Sama. Nunjuk orang mulu. Iya, punya rezeki ditahan, nggak pernah dialirkan. Jadi penyakit lagi sama aja, Pak. Punya tenaga, punya waktu, punya potensi, itu jadi penyakit dalam dirinya kalau nggak ngalir tuh. Ya, kalau ngalir, bersih tuh. Gitu. Maka lama-lama kan kesadarannya Pak tumbuh tuh. Sadar dengan dirinya. Siapa dirinya, untuk apa dirinya lahir. Mau kemana dia pulang juga dia udah sadar. Dan dia pasti sadar apa yang sedang terjadi hari ini. Sadari hari ini saat ini. Karena yang lalu udah kelewat, yang masa depan belum kealamin. Sadari hari ini. Hari ini sedang apa? Halo? Iya, 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 iya. Iya, iya. Makanya kesadarannya harus dibuka. Ada doanya kan, Robis Rohli Sodri. Sih, iya. Nah, coba lihat ayat ini. Surat 7, ayat 2. Ayo, Mas, Kang, Mas Joko. A'udzubillahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu. Maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya. Supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu dan memberi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Udah, ini adalah sebuah Udah, Kang. kitab. Kitab Ininya mana, Pak? Quran. Mana? Quran. Mana? Di ayat sebelumnya. Sebelumnya. Alif, Mim. Lam, Mim. Mim, Satu. Sod. Ini adalah sebuah kitab. Kitab Apa kitabnya? Al-Quran. Apa kitabnya? Alif, Lam, mim, Lam, Mim, Sod. Mim, Mim. Sod. Sod. Ini adalah sebuah Kitab. kitab. Kitab Apa kitabnya? Alif. Alif, Lam, Mim, Sod. 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 Apa itu Alif, Lam, Mim, Sod? Yes. kitab, Ramaikan membaca Hmm? Quran. Adalah Biasakanlah Biasakanlah meramaikan 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 Quran. Quran. Sodnya apa sodnya? Coba lanjut ayatnya. Ini adalah sebuah kitab. Kitab.
yang diturunkan kepadamu. Maka jangan ada kesempitan di dalam Di dalam dadamu. dadamu. Arabnya apa? Sudut. Sudur. Oh, shot dari sudur. Iya. Hmm. Berarti sudur itu dada. Sudur itu kesadaran. Kesadaran. Ya, coba menolak. Ini adalah sebuah kitab. Biasakanlah meramaikan Quran untuk membuka sudur. Makanya sudurnya jangan sempit. Betul nggak? Iya, iya. Ya. Supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu. Dengan alif lam mim shad. Dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Jangan sempit sudurnya untuk meramaikan Quran. Quran. Ini adalah kitab. Kitabnya di mana? Di dalam dirimu lah. Gitu loh, Pak. Ya, halo? Iya. Iya, Kang. Oke, ada lagi pertanyaannya? Halo? Ya kan? Lagi Udah nggak ada yang lagi nanya? makan sapi. Ya? Sapi. Lagi tersepona nih kan. Jangan terpesona. Ntar kegoda setan. Pesona, aku terpesona. Oh, jadi terpesona itu tergoda setan ya, Kang? Iya. Wah, Kalau Bapak terpesona, bisa tergoda. Nah, Oh, bisa Ya, tergoda, bukan bisa. berarti sedang Ntar yang tergoda, tapi digodanya yang membuat kita terpesona digodanya. Yang digodanya yang membuat Bapak Ibu terpesona. Siapa yang membuat Bapak terpesona? Misalnya, saya nanti digoda setan. Jadi sombong, jadi angkuh, jadi takabur. Ya, bener. Iya kan, jangan merasa diri lebih baik, lebih soleh, lebih pintar, lebih suci. Nah, boleh juga. Iya, iya, betul. Biasa aja, kita kan teman. Halo, Iya, betul. teman-teman. lagi mikir, Kang. Hah? Ya? Tanya kayak ini, Oh, ya, monggo. kalau di kehidupan sekarang ini udah sampai pada level berkesadaran, apakah di kehidupan berikutnya, kebangkitan berikutnya itu juga akan dapat hal yang sama? Pasti naik kelas, Bu. Pasti naik kelas. Walaupun waktu waktu kita naik, waktu kita masuk SMP, pernah lupa SD, pernah nggak? Ingat-ingat SD lagi nggak, Bu? Waktu kita udah masuk SMP, kita masih ingat-ingat masa SD nggak, Bu, biasanya? masih Tiap hari apa sesekali? Sekali-kali. Kali-kali kita ingat, kita pernah di SD gitu. Halo? Iya kan. Ya, tapi gini, secara umum ya, kalau secara umum, ingatan kita, kesadaran kita tentang masa lalu dilupakan. Tapi yang pasti, kalau kita udah masuk SMP, pernah masuk, SD. itu pasti. Kalau kita sekarang di SMA, ingat nggak ingat, lupa nggak lupa, pasti kita pernah hidup mengalami masa SMP. Betul nggak? Tuh. Itu pasti. Kalau ada mahasiswa, ya sadar nggak sadar, pasti sebelumnya dia pernah mengalami SD, SMP, SMA, bahkan TK, walaupun dia nggak inget, Bu. Nah, sekarang gini, kan ada orang yang kesadarannya sudah tinggi lah katakanlah. Berarti pasti dia di kehidupan sebelumnya pernah melewati fase sebelumnya, pasti. Gak mungkin loncat gitu. Makanya ayatnya kan gini, 91 ayat 7. Halo, mana Ibu Lina? Siap, Kang. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Surat As-Sam ayat 7.
dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya. Berarti ada nggak jiwa yang langsung sempurna, Bu? Ada. Baca lagi, baca lagi. Dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya. Ada yang langsung sempurna? Ya. Nggak ada. Ada proses. Ya, semua jiwa pasti akan mengalami proses penyempurnaan. Oh iya. Gitu nggak? Nah, Siap. ketika jiwa itu brojol pertama kali, itu pasti kondisinya amarah, Bu. Pasti. Ya. Nah, setelah dia lolos di tahap pertama amarah, nanti dia baru naik ke lawama. Kalau dia udah bisa lewat lawama, baru bisa naik ke mutmain. Nah, berarti jiwa-jiwa yang sudah sampai ke level mutmainah sekarang, sebelumnya pernah ngalamin fase amarah dan juga lawama. Nanti dari mutmainah naik lagi jadi rodiyah. Rodiyah naik lagi jadi mardiyah. Nanti naik lagi jadi kamilah. Nah, tidak mungkin orang langsung brojol, jiwanya langsung kamilah. Nggak ada, Bu. Minimal 3 kali fase kehidupan. Amarah, lawamah, mutmainah. Jadi, gini. Dan semua jiwa pasti akan mengalami proses penyempurnaan itu. Katakanlah gini. Di dalam satu periode kehidupan sekarang, Bu. Misalnya gini, ada orang ngumpul di satu ruangan. Oke, misalnya gitu. Satu ruangan lagi ngumpul, lagi reuni, bukan reuni sih. Lagi ngeriung aja di keluarga katakan. Keluarga ngumpul dalam satu acara. Pada saat yang sama, di tempat yang sama, ada nggak yang secara akademis dia sudah mencapai profesor, Bu? Dalam satu ruangan yang sama, mungkin nggak terjadi. Di situ ada profesor, di situ ada doktor, di situ ada sarjana, di situ ada SMA, di situ ada SMP, di situ ada SD, di situ ada anak TK. Mungkin nggak, Bu? Mungkin Iya. banget. Mungkin banget. Di tempat yang sama, di ruang yang sama, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Beda. Beda. Sama nggak pengalamannya, Bu? Beda. Beda tuh. Ya. Nah, ada di satu fase kehidupan saat yang sama ini ada orang yang sudah kesadarannya mencapai level mutmainah katakanlah. Tapi pada saat yang bersamaan ada yang masih di amarah tuh. Ya. Pertanyaannya, si anak TK yang mesti mengerti si profesor, apa profesor mesti turun diri mengerti si anak TK? Profesor yang turun diri. Atau turun diri dia? Makanya orang yang sudah berkesadaran itu orang yang mampu menyadari, memahami orang yang belum sadar seperti dia. Iya. Turunlah. Iya. Masa musisi profesor maksa si TK mesti ngerti dia? Nggak mungkin itu. Jadi orang yang sudah berkesadaran akan lebih mungkin, lebih bisa, lebih mampu mengerti, memahami, dan memaklumi siapapun. Iya. Ya, Bu ya? Kenapa? Karena tidak semua orang sudah mencapai seperti dia. Enggak semua orang. Oh, ini masih TK. Kita yang mesti maklumnya kepada dia gitu. Gitu ya. Jadi itu kuncinya sebetulnya. Orang yang sudah berkesadaran itu akan bisa lebih memaklumi, lebih bisa memahami orang lain dan memaklumi. Nah, kalau kita belum bisa memahami, belum bisa memaklumi, berarti sadar diri. Kita masih di level di bawah nih, belum berkesadaran tadi. Orang yang sudah dewasa berkesadaran, yang harus bisa turun, memahami, mengerti, memaklumi orang lain. Halo? Ya. Ya, Pak. Nah, ayatnya gini. Ada orang yang dikasih ingat. Ya, tapi itu juga mesti dilatih kan. Nah, misalnya gini.
Orang tahu nggak sekarang saya sudah profesor apa belum? Tahu nggak? Enggak Tahu, Profesor itu tahu nggak dirinya profesor sih? tahu. tahu. Tahu, tapi perlu nggak orang lain? Apakah semua orang perlu tahu dia profesor? Tidak. Enggak. Enggak juga, tergantung kepentingan keperluannya. Kan gitu. Ya, Tapi kan orang itu mesti lebih bijak daripada yang belum profesor kan gitu. ya, betul. Samalah orang tua harus lebih 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 bijak daripada anaknya. Kenapa orang tua pernah jadi anak? Oh, anak belum pernah jadi orang tua. Hmm. Jadi yang harus bisa lebih memaklumi siapa? Orang tua. Orang tua. Orang tuanya karena sudah lebih banyak pengalamannya daripada anaknya gitu. Makanya orang tua jangan sampai marahin anaknya ya, Kang Yit. Nah, tadi anaknya kan belum berpengalaman seperti orang tuanya. Gus, Pak Joko. Iya gitu. Makanya tadi sekali marah luka hati, Iya, sekali Pak marah Toto. luka jiwa. Itu kan tadi, itu kan amarah tadi, itu kan jahat tadi. Kata-kata marah itu melukai, mencaci melukai, memaki melukai, apalagi udah fisik. Oh itu jadi luka di dalam. Amarah juga. Ya, halo, Ya, Izin satu lagi, Kang. siap. Terus bagaimana yang mereka itu sekarang katakanlah ada pada posisi mereka calon legislatif gitu ya. Mereka merasa berbuat baik kemana-mana gitu. Kan sering disampaikan bahwa kehidupan sekarang itu adalah karma dari kehidupan masa lalu. Berarti yang sekarang ini dia dapat posisi jadi calon legislatif itu hasil dari perbuatan dia masa lalu. Terus dia merasa berbuat baik tapi versi dia sendiri. Dan bagaimana juga untuk kehidupannya di setelah kematian nanti, hasil perbuatannya sekarang itu apakah bisa turun ke level yang serendah-rendahnya seperti yang di Atin itu atau masih level manusia gitu kira-kira Kang? Ya, kan rumusnya gini. Rumusnya itu di 5339. Di rumusnya ya. Baik, saya baca ya Kang. Ya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. ya ini kan rumusnya tabur tuai ya. Ya, Tuai kita hanya akan menuai apa yang kita tanam kan? ya, Ya. siap. Itu ayat yang kedua 17, ayatnya 7. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Surah Al-A'raf ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Tahan, Dan tahan, apabila tahan. ya, Ini kan kebaikan akan dibalas kebaikan. Kejahatan akan dibalas kejahatan. kejahatan. Oke. Ini rumus kedua kan? Tabur tuai lagi kan? Ya. Tabur tuai lagi. Nah, sekarang masuk ke 59. 59, 18. Ini rumusnya ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Surah Al-Hasir ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke, jadi apa yang telah kita perbuat hari ini, balasannya kapan? Besok. Besok. Apa yang kita terima hari ini, balasannya kapan? Perbuatannya kapan? dulu, kemarin, Apa yang kita terima hari ini, itu akibat perbuatan kapan? dulu, Kemarin. Sebelum? Sebelumnya. Sebelum hari ini. Misalnya ada orang yang saat ini, yang hari ini diberikan kesempatan. Misalnya fisiknya sehat, ya, mentalnya sehat, hidupnya makmur, kaya ya, dan dia punya jabatan.
fisiknya sehat, mentalnya sehat, hidupnya makmur, punya jabatan. Ya, ini akibat perbuatan siapa, Bu? Dia. Perbuatan sendiri. Dia sebelumnya. Sebelum Nah, ketika dia hari ini melakukan perbuatan jahat, dia akan terima nggak balasan kejahatannya, Bu? Iya. ya Kapan? Besok. Esok. berikutnya. Nah, esok dia jatuh lagi. Nah, jadi jangan pernah apa namanya istilahnya melakukan perbuatan jahat. Teruslah berbuat baik karena supaya naik terus betul. Ada orang berkata gini, saya tuh heran, ada orang jahat tapi hidupnya makmur. Sementara ada orang baik hidupnya susah. Kan ingat rumus, perbuatan jahat hari ini dia akan terima balasannya so. Yes. Kebaikan yang dia terima hari ini itu adalah kebaikan dia masa lalu. Betul nggak, Bu? Ya. Ada orang baik tapi hidupnya susah. Kebaikan dia hari ini bakal dibalas nggak? Iya. Kapan balasannya? Esok. Esok. Kesusahan, kesulitan dia saat ini itu akibat perbuatan siapa? Dia sendiri. Ya sudah, sekalipun hidup kita susah, sulit, Bu, lakukan aja kebaikan. Kenapa kesulitan kita saat ini, kesusahan kita saat ini, penderitaan kita saat ini adalah balasan perbuatan kita kemarin. Orang nyebutnya karma, nyebutnya. Udah jalani aja karma itu. Lakukan kebaikan sekarang. Ya. So, kita akan dapat kebaikan itu. Nah, sementara ada orang jahat. Sementara hidup makmur. Kemakmuran dia saat ini itu kan balasan perbuatan dia masa lalu. Tetapi kejahatan dia hari ini akan dia terima akibatnya besok. Maka teruslah berbuat. Baik. Mau lapang, mau sempit, mau susah, mau senang. Halo? Iya. Ya, Jadi ya. itu rumusnya. Ya udah, kita sekarang sedang menjalani balasan kita masing-masing. Dan setiap jiwa tadi dikatakan akan mengalami proses penyempurnaan. Hanya prosesnya kan berbeda-beda. Pada saat yang sama, ada orang yang masih di TK, ada yang udah SD, ada yang sudah masuk SMP, ada yang sudah SMA, ada yang sudah mahasiswa, ada yang sudah profesor, guru besar. Kita kan diperjalankan berbeda-beda, itu tidak sama. Nah, orang yang sudah berkesadaran tadi itu akan bisa lebih mengerti, memahami dan memaklumi orang lain. Jadi kalau kita sekarang bertemu, melihat, ngalamin, dijahatin, dizolimin, ini orang kok jahat amat ya? Jangan begitu. Boleh jadi kita dulu pernah berbuat ya seperti itu. Sekarang kita udah sadar nih, nggak begitu lagi. Hanya tadi pahami, mengerti, maklumi. Ya kalau kita mau peduli, ya tinggal diingetin aja, nasihatin. Supaya dia cepat naik kesadarannya gitu. Ya, kita jangan ngulang lagi perbuatan itu. Jadi tidak perlu membenci orang jahat. Yang kita benci perbuatannya bukan orangnya. Kenapa? Karena orangnya bisa berubah. Perilakunya, sifatnya yang kita tidak suka. Orangnya jangan kita benci. Kenapa? Dia sedang diperjalankan di tahap itu. Jadi penjahat, misalnya gitu. Bisa nggak sekarang penjahat besok jadi penjahit, Bu? Bisa. Bisa. Orang kan berubah. Seperti sekolah. Sekarang SD, besok SMP. Sekarang SMP, besok udah bisa naik SMA. Ya udah, masing-masing berjalan sesuai dengan tadi prosesnya masing-masing. Nah, kan yang paling penting sekarang kita sadar sekarang peran kita sebagai apa gitu. Harus bagaimana? Ya, lakukan aja peran itu. Tidak perlu mencela peran orang lain yang bukan peran kita. Halo? Iya. Iya, Kang. Iya. Jadi kalau ada orang sedang diperjalankan nih Kang, dengan karma yang sebelumnya tidak baik, dia mendapatkan kesusahan yang periode kehidupan ini.
Dengan Mm-mm. melihat itu kan kita mau menolong, sedangkan dia sedang diperjalankan. Ya, Itu gimana, Kang? Maksudnya? ya pertama kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah tidak lagi diperjalankan seperti itu. Satu itu, Pak. Bersyukur kita tidak lagi diperjalankan seperti Itu. itu. Hmm. Kita udah di atasnya kan? Ya. Yang pertama itu syukur dulu. Yang kedua, kalau kita mau menolong, ya minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, ya Rob, Engkau yang memperlihatkan aku kepada dia. Engkau juga yang mempertemukan aku dengan dia. Apa Ya. petunjukmu gitu? Apa yang harus aku lakukan Ya. terhadap dia itu kan itu. Ya. Minta lagi nanti petunjuk. Kalau Allah bilang tolong, tolong, doain ya doain. Ya kalau bantu ya bantu. Kalau Allah bilangnya biarin, ya biarin aja. Itu nanti kan ada naluri firasat di dalam hati, Pak. Kadang Dan itu bertentangan. yang penting itu kalimat pertama yang mesti diikutin, yang pertama kali gitu. Oke. Yang pertama muncul di hati Yang nurani pertama itu. muncul di firasat tadi. Kalau yang kedua, yang ketiga udah pikiran kita, udah godaan yang lain. Karena kadang merasa bersalah, Kang. Misalnya kalau dia terus-terusan, sedangkan kalau saya bantu terus, dia akan menjadikan apa ya, menggampangkan sesuatu. Tapi kalau saya nggak kasih, uang saya ada, gitu misalnya. Iya gini contohnya, anak bapak, anak ibu ikut ujian. Iya, Anak bapak, anak ibu ikut ujian. Terus karena kita kasihan, kita bantu apa jawabannya gimana? Lulus nggak kira-kira? enggak. Nggak Lulus. lulus lah. Iya, Tega iya. nggak bapak tidak bantuin dia waktu ujian? Nggak tega. Nggak akan Tega. tega. Ya harus tega lah. Oh, iya, iya. Eh, Iya, 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 iya. ya kan gini, ada waktunya kita nolong, ada waktunya kita jangan nolong dia walaupun dia sedang sedang diuji. Disuruh push up, disuruh lari, suruh ngujain soal, kita bantu kasihan, ya malah nggak lulus nanti Pak. Betul. Nanti kita yang dimarahin sama itunya sama atasan dianya. Mau dibantu nanti nggak lulus. Iya, iya. Menjadi Ya, ketergantungan ya, Terima Kang kasih, ya. Kang. ya makanya kata kan pentingnya munajat kepada Allah pas setiap saat. Nah itu suara pertama yang diikuti. Yang pertama kebersih itu bantu, bantu bro. Atau apa Ya, sama nggak perlu jangan tolong, ya jangan itu. ya. Karena kan Hmm. suara Allah tuh kan di dalam fuad, Pak. Dan itu kalimat yang pertama muncul Hmm. itu di dalam fuadnya, di dalam apa hati nurani lah bahasanya. Iya, iya. Kalau kalau kedua, ketiga berikutnya kan itu kan pikiran kita, Godaan. perasaan kita, karena kasihan anaknya dibantuin. Contoh gini, contoh gampang nih. Kita punya anak kecil, oke, anak kecil nih. Ya. Karena kasihan sama anaknya, nggak pernah dikasih jalan, dia digendong terus. Sampai kapan? Nggak Kapan bisa dia bisa jalan? Iya, Nggak jalan-jalan. Dia nggak nggak bisa bisa jalan. jalan-jalan lah. Iya, Kadang-kadang ada masanya mesti rada tega dikit, jalanin, itu, lepasin. Nanti takut jatuh, biarin, biar ngerasain rasa sakitnya jatuh, biar dia nggak jatuh lagi. iya. Kan mesti ada Kayak masa gitu. teganya tuh, ngelepas gitu. Tapi kita Iya. perhatiin, jangan dibantu. Agar Itu aja dulu. berhati-hati. Itu kan maksudnya bukan tega, emang harus tega gitu. Jangan dibantu, dia makan, disuapin terus kan. Kenapa disuapin? Kasihan dia biar nggak capek. Atau gimana? Sekalinya dikunyahin sekalian. Maksudnya ke perut sekalian. Iya, Nah, itu sama Pak. Dengan yang lain juga begitu. Siap, siap. Jangan gini, jangan kayak orang lagi nonton apa namanya? Lagi syuting film, Pak. Iya. Ya, lagi ada orang syuting film. Nah, di dalam syuting filmnya orangnya lagi dipukulin, Pak. Terus kita bantuin gimana? dimarahin sutradara. Eh, orang lagi syuting lagi perannya digebukin karena kamu bantu. Iya, Atau iya. kan mesti tanya-tanya, ini lagi ngapain? Kenapa orang digebukin? Pura-pura apa digebukin? Oh, pura-pura. Itu selesai, Pak. Kayak gitu. Nah, jadi harus tahu skenario-nya juga, Pak. Intinya di Ya, munajat tadi kan. Iya, iya. ya kan tadi makanya kepada Allah tuh seperti kapan sih langsungnya? Tadi yang yang pertama dibaca tuh yang 64:11 tadi. Ya,
Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali izin. Allah. Ini kan udah skenarionya Allah tuh Pak, semua pun yang terjadi di bumi ini, gitu nggak? Ya. Nah, barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke hatinya. Makanya di setiap saat, setiap peristiwa, setiap kejadian, dia selalu minta petunjuk kepada Allah nih, minajat namanya. Ya Allah, tring. Nah, ya. Nah, suara itu yang pertama itu yang diikutin. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Allah tahu tuh. Maha Kalau Allah mengetahui. mengetahui sesuatu, kita akan dikasih tahu nanti, dikasih tahu nih. Gini ya. Tapi Ya, itu ya. kan seretan gitu, sebentar. Bisikan itu nggak lama. Iya. Habis itu Kalau nggak menghilang. diperhatiin, ini udah lewat lagi, salah lagi, salah lagi. Siap, siap. Makasih, Kang. Gitu. Halo, cukup ya? Iya. Tuh. Udah, Kang. Siapa yang belum nanya ini? Masih banyak tadi. Halo, Ada yang mau nanya lagi? udah cukup nih. Belum. Belum. Mungkin ada sih Kang satu Kang. Oke, siap. Monggo. Satu. Kalau memang mungkin kehidupan berkesinambungan antara karma atau perilaku yang dilakukan atau sebelumnya atau sesudahnya, di kehidupan yang sekarang, semisal orang itu ngalamin hal-hal yang nggak dia inginkan, tapi orang itu tuh baik. Apakah orang itu harus ya nerima-nerima aja atau gimana tuh Kang? Ya, tadi diterangin di bawah. Ketika dia mengalami peristiwa kejadian yang tidak mengenakan, tadi yang kesulitan, kesusahan, itu tadi dia harus bahasanya apa tadi? Nerima namanya. Nerima itu Legowo. legowo, Legowo. legowo. Oh. Saya buka lagi ayatnya ya, yang tadi yang barusan. Enam, 11. Nah, ini udah dikeluarin ayatnya ya? 6, 4, Belum, 11. belum. Kang. Nggak keluar. Ini kan tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah. Nah, beriman kepada Allah artinya apa nih? Kenapa? Menerima. Kan legowo kan? Iya. Legowo dalam menyikapi setiap apa? Masalah. Musibah. Musibah apapun yang menimpa. Menimpa. Nah, ketika dia legowo, berarti kan beriman kepada Allah. Niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Apa yang harus dilakukan, gitu kan? Ya. Kayak tadi. Oh, hidup saya susah, sulit, pelilit. Susah ini. Nah, ketika kita legowo menerima setiap musibah yang menimpa, lalu kembali kepada Allah tadi, Allah nggak ngasih petunjuk apa yang mesti dilakukan. Gitu. Jadi legowo nggak berhenti, nanti ada petunjuk mesti ngapain gitu. Kalau perintahnya jalan ya jalan, kalau perintahnya diam ya diam, kalau perintahnya nanti ada petunjuk ke hati, ada dorongan di hatinya mesti ngapain gitu. Nah itu yang mesti diikutin tadi, gitu ya. Nah, udah pergi ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, udah ngerti musim durian sampai musim rambutan belum ketemu jodoh juga, saja cari misalnya gitu. Kok hidup susah amat ya, nyari jodoh aja susah misalnya. Jangan bilang dulu nyari dulu aja dulu. Tapi nanti ada petunjuk kan? Iya. Kita legowo menerima setiap musibah yang menimpa. Tadi legowo dulu nih. Oke, aku terima setiap peristiwa ini, apa yang menimpa diriku. Ketika dia menerima, nanti di hati ada petunjuk tuh. Celing, ide, gagasan gitu, mesti ngapain. Itu yang diikutin. Yang Nah, pertama. tapi bisikan yang pertama ya. Surat 20 ayatnya bukan 14. Nah ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Ini kalau mundur satu, coba lihat mundur satu mas. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku ini adalah Allah
tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Oke, ini masih ada kaitan dengan yang tadi pertanyaan di awal. Apapun musibah yang menimpa itu terjadi dengan izin Allah. Seizin Allah. Oke, berarti Allah itu ada nggak sih? Ada. Ya. Ada. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Oh, Maka sembahlah aku, dirikan sholat untuk mengingatku. Inna saat, sesungguhnya saat itu, saat apa? Halo? saat Ini kan saat. Inna sa'ata atiyatun. Sesungguhnya saat itu, saatnya diartikannya kiamat. kiamat. Sesungguhnya saat itu Nyata. akan datang. Datang. Apa yang pasti akan datang itu? Musibah. Ya, Ujian. Kenyataan. kenyataan tadi. Kenyataan itu pasti datang. Datang. Nah, hukumnya tadi, hukum sebab akibatnya apa? Barang siapa yang menanam, dia yang Kita akan menuai. menuai. Apa yang kita tuai saat ini adalah tanaman kita kemarin. Sesungguhnya saat itu pasti datang. Saat di mana kita sudah legowo menerima kenyataan, lalu Allah akan memberi petunjuk ke hati. Sesungguhnya saat itu pasti datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang ia usahakan. Tas'a itu artinya segera. Bahwa saat-saat di mana Allah memberi petunjuk ke hati itu pasti datang. Tetapi datangnya saat itu rahasia. Kenapa? Karena setiap diri dibalas sesuai dengan usahanya. Makanya usaha mah terus aja. Berusaha. Nanti apa namanya, seiring dengan usaha nanti ada tuh petunjuk 1, petunjuk 2, petunjuk 3. Kayak orang dulu belajar pramuka tuh jurit malam kan. Apa yang mesti dilakukan belum tahu. Jalan aja ke pos 1. Nanti di pos 1 ada petunjuk lah kan? Tunjuk. Terus datang ke pos 2. Nanti pos 2 ada petunjuk lagi. Terus sampai ketemu yang sampai tuntas tuh ceritanya. Nah, kalau kita nggak pernah berjalan, nggak pernah berusaha, nggak pernah dapat petunjuknya juga gitu. Kayak gitu. Jadi apa namanya? Ada istilah batu loncatan kan gitu. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Yang belum bisa dilakukan, ya ikhlasin aja. Lakukan yang bisa dilakukan. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, nanti ada petunjuk setelah melakukan itu gitu. Petunjuk berikutnya itu gitu. Ya, tadi syaratnya ya mesti legowo menerima kenyataan tadi. Legowo dulu, jalani aja. Gitu. Halo? Ya. Ya. Oke. Udah cukup. Nah, ini mah mesti minta masukan dari Ibu Dini nih. Gimana Bu Dini? Halo? Iya, Tante, ini secara psikologi. Iya. Baterainya udah habis. Cukup sekian. Ayo, halo Ibu Dini, halo. Ibu Dini hadir. Udah istirahat kayaknya, nggak apa-apa. Udah istirahat mungkin. Ditanyain kan? Tidak bisa suaranya. Bisa Oh, suara. tidak bisa buka suaranya. Masih di mute. Nggak bisa dibuka, Ibu. Makanya nggak bisa, mungkin pakai handphone mungkin. Udah. Pengalaman dari Mbak Ari aja gimana, Mbak? Mesti sabar. Mesti sabar bersuamikan Pak Gatot. Sabar terus kaki Banyak sabarnya. Masih legowo, Kang. Assalamualaikum Kang Iip, boleh nanya enggak?
Bukan nanya sekarang mah masukan. Pengalaman. Pengalaman diri. Monggo Mas Reza. Ya, nggak apa-apa pengalaman bertanya aja nggak apa-apa. Agen tadi. Mana Mas Agan? Oh, Iya, Mas Agan. kan. Jadi pengalaman terus bertanya ya Kang Iip. Iya. Di surat 20 ayat 14 yang berbunyi, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat mengingat aku. Iya. Pengalamannya gimana? Pengalamannya bahwa kemarin tuh Mbah Kung cerita kalau eh, ya ngasar pengalaman ke Mbah Kung kalau aku sekarang kok di kantor terus nggak ngapa-ngapain ya. eh Dalam arti memberi seseorang entah itu barang atau uang pun sulit aku untuk eh, sedekah atau ya memberi. Dan akhirnya pun semakin ke sini sholat pun digabung-gabung, asar terus zuhur jam 4 atau setengah 5, dan mungkin karena ya kesibukannya nyari kerjaan itu saking penuhnya, atau mungkin di pikiran saya itu bahwa ini kalau kerjaan nggak dikelarin nggak ada habisnya, dan kalau misalnya nggak dikerjain besok bakalan tambah menumpuk 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 seperti itu sih Kang. Jadi eh Mbak Kung pernah bilangan bekerja itu ya beribadah, beribadah dalam arti mencari nafkah untuk keluarga. Cuman eh yang mencari di sini saya pengen yang kayak mencari ridhonya Allah tuh, balance saya kasih ke keluarga atau mungkin ngesar waktu ke keluarga ya pastinya ya Kang Ide, sama ke diri saya sendiri. Bahkan makan pun aku mepet-mepet, 1 jam lagi kayaknya bisa nahan sih, ini lambung atau ini perut kayaknya bisa nahan lagi. Terus ya kembali lagi pengen cari ridhonya, harusnya yang di dalam arti sadar diri sini harus makan nih, porsinya makan, sama eh, harus pulang nih supaya bisa kumpul keluarga. Ya kembali lagi di saat yang dirikanlah sholat untuk mengingat aku, walaupun di setiap kerjaan atau di setiap detik, setiap menit yang dalam arti, aduh kok begini ya, astagfirullah, atau yang, wah ada kendala, Allah Akbar, yang mencoba untuk legowo tadi sih Kang I. Nah, mungkin pertanyaannya, apakah itu dapat ridho dari Allah ya dalam arti kehidupan sehari-hariku seperti ini gitu Kang I. Ngapunten nih. Apa ya bahasa Sundanya ya? Punten Kang I. Seperti Ya, ini gitu. ya udah ini aja jawabannya ya. Ini aja Kang. Iya, Bagaimana tuh Kang? ini baca dulu ayat ini. Dibaca Kang. Ini apa agak berubah, screen-nya berbeda. Ya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. oke. Tahu ya? Iya Kang. Ya udah, makanya tadi dilakukan yang bisa dilakukan. Yang belum bisa dilakukan, ikhlasin. Jadi ikhlas itu tidak hanya melakukan sesuatu. Ketika kita ingin melakukan sesuatu tapi nggak bisa, itu juga mesti ikhlas. Ikhlas. Betul nggak? Ya. Kenapa tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing? Berarti keadaan tiap orang tidak sama. Sama. Ya udah lakukan sesuai keadaannya.
Lakukan sesuatu sesuai skill. Kalau lihat Arabnya skill nih, Mbak. Kulu ya'malu ala syakil. Syakil. Syakil itu skill. Skill itu keterampilannya masing-masing. Profesinya masing-masing. Pasti orang yang profesinya dokter tidak mungkin bisa seperti guru. Orang yang profesi guru tidak mungkin bisa bekerja seperti petani. Orang yang bekerjanya petani tidak mungkin dia bekerja seperti direktur misalnya. Lo masing-masing Tidak. udah apa namanya skillnya beda, kedudukannya beda, profesinya beda, pasti nggak sama lah. Ya, kalau Mas Agan misalnya pekerjaannya jadi ketua DKM sekaligus marbot sekaligus guru ngaji, ya hari-hari kan di masjid tuh. Kalau hari-hari di masjid kalau nggak sholat berjamaah kan kelewatan. Ya. Misalnya kalau nggak sholat di masjid kan kelewatan, kalau kerjanya di masjid marbot misalnya. Tapi kan ada orang bekerja di hutan, bekerja di sawah, bekerja di tambang, bekerja di rumah sakit, bekerja di mana. Ya tidak sama dengan yang tadi. Makanya berbuat sesuai keadaan. Nah, Tuhan tahu nggak siapa yang benar jalannya? Iya. Tahu lah. Petani yang benar jalannya kemana? Sawah. Dokter yang benar jalannya ya ke rumah sakit. Ya kalau guru yang benar jalannya Sekolah. ya ke sekolah aja. Kalau pedagang yang benar jalannya ke pasar. Masing-masing sudah tahu jalannya. Maka berbuatlah yang terbaik di jalannya masing-masing. Yang terbaik saling membantu. Dan satu dengan yang lain kan bisa punya kesempatan yang sama. Punya nilai plus yang sama di mata Tuhan. Gitu. Di ayatnya 9, 105. Udah ya? Ayo satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Udah sama kerja, yang penting kerja aja, kerjakan apa yang harus dilakukan. Selesai. Gitu, Mas. Oke? Siap. Siap. Oke. Siap, Bang. 5. Udah. Kita tutup dengan auzubillahi. Selamat menjalani awal tahun yang baru dengan semangat yang baru. Tahun sebelumnya kita tutup. Minasyaitonirrajim. Ya, assalamualaikum. Selamat